Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di media pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Marilah kita sama-sama menyimak maksudnya materi dari kaidah pencacahan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah anak-anak kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai limit fungsi. Bagian dari limit fungsi yang kedua yaitu limit fungsi diketahinggaan. Limit fungsi diketahinggaan itu akan kita bahas mengenai limit menuju diketahinggaan, sifat-sifat limit menuju diketahinggaan, menentukan limit fungsi diketahinggaan. Limit menuju diketahinggaan. Misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang c, tahingga positif ya, atau negatif tahingga, c. Itu artinya jika untuk nilai x yang membesar tanpa batas maka berlaku fx dekat dengan L. Maksudnya fx akan sama dengan L. Nilainya itu mendekati L. Atau bisa dikatakan juga artinya jika untuk nilai x yang mengecil tanpa batas maka berlaku nilai fx akan mendekati nilai L. Atau bisa dikatakan fx akan sama dengan L. Sifat-sifat limit menuju diketahinggaan yaitu untuk pertama n bilangan bulat ganjil maka akan berlaku limit x pangkat n dengan x menuju tahingga positif maka hasilnya akan positif tahingga, dan limit x pangkat n dengan x menuju tahingga negatif maka hasilnya akan negatif tahingga. Untuk n bilangan bulat genap maka akan berlaku untuk limit x pangkat n dengan x menuju tahingga positif akan sama dengan x menuju tahingga negatif, hasilnya itu adalah tahingga. Sedangkan untuk n bilangan asli maka untuk limit 1 per x pangkat n dengan x menuju tahingga juga akan sama nilainya dengan limit 1 per x pangkat n dengan x menuju min tahingga, hasilnya adalah sama dengan 0. Menentukan nilai limit fungsi diketahinggaan. Langkah-langkahnya itu menentukan, maksudnya bagian dari menentukan limit fungsi diketahinggaan dan menentukan limit fungsi polinomial diketahinggaan. Langkahnya adalah tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial tersebut. Kemudian faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Selanjutnya gunakan sifat-sifat limit fungsi menuju diketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial tersebut. Contoh soalnya ini limit untuk 5x pangkat 7 dikurangi x pangkat 4 tambah 9 dengan x mendekati tahingga. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 7, kita keluarkan x pangkat 7 nya, kita sederhanakan sehingga didapatkan nilainya yaitu hasilnya tak terhingga. Menentukan limit fungsi rasional diketahinggaan. Langkahnya adalah tentukan variabel berpangkat tertinggi pada penyebut fungsi rasional tersebut. Langkah kedua, bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Langkah kemudian, gunakan sifat-sifat limit menuju diketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Itu maksudnya menuju, bukan menuji, salah ketik, menuju. Contoh soalnya Ibu berikan limit 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dibagi dengan 5x pangkat 4 tambah 1 x mendekati tahingga. Itu jawabannya seperti ini.
Kalian cek dulu boleh menggunakan substitusi langsung ya, seperti pernah Ibu sampaikan pada materi sebelumnya, yaitu pada limit fungsi trigonometri. Itu bisa dengan substitusi langsung, dengan pemfaktoran dan lain sebagainya. Nah, ini juga silahkan kalian gunakan dulu dengan substitusi langsung. Ternyata hasilnya adalah tak terhingga per tak terhingga. Jika suatu limit hasilnya tak terhingga per tak terhingga, maka itu adalah dikatakan tidak tentu. Sehingga limit itu harus dikerjakan dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan cara sifat-sifat limit fungsi diketahinggaan. Nah, inilah caranya. Kita bagi dengan pangkat tertinggi, kemudian penyebutnya dibagi dengan berpangkat paling tinggi, dan akan dihasilkan nilainya itu 2/5. Menentukan limit fungsi rasional di tak hingga. Langkahnya adalah kalikan fungsi dengan bentuk sekawannya sehingga diperoleh fungsi rasional. Kemudian tentukan nilai limitnya seperti langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional. Contoh soalnya ini. Kemudian caranya, nah ini juga boleh kalian buktikan dulu atau dikerjakan dulu dengan cara substitusi langsung, silahkan. Dan ternyata hasilnya itu adalah tak terhingga dikurangi tak terhingga. Jika suatu limit hasilnya tak terhingga dikurangi tak terhingga, maka itu dikatakan tidak tentu. Tetapi kalau tak terhingga ditambah tak terhingga, itu sama dengan tak terhingga. Nah, kita kalikan dengan sekawannya, maka akan dihasilkan hasilnya itu adalah 4,5. Berikutnya adalah limit fungsi trigonometri di tak hingga. Tadi kan limit fungsi di ketahinggaan untuk fungsi aljabar. Ini untuk fungsi trigonometri. Itu dapat ditentukan dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Contohnya soalnya seperti ini. Boleh kalian buktikan dulu atau kalian uji dulu dengan menggunakan substitusi langsung. Ternyata hasilnya adalah 0/0, berarti itu adalah tidak tentu. Maka kalian harus diuraikan atau dicari dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, inilah uraiannya sehingga hasilnya didapatkan yaitu 2/3. Baiklah, setelah kita mendapatkan materinya, Ibu berikan soal-soal latihannya. Ini ada 10 soal latihan, silahkan kalian kerjakan. Terima kasih Ibu sampaikan. Ibu mengharapkan kalian tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Sekali lagi Ibu ucapkan